negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya tersebutlah yang kemudian disebut dengan sertifikat. Tunjuk besinya. Selamat sore sahabat Solmat ya. Jadi sore ini kami lagi terus berdiskusi mengurus perkara banding terhadap satu perkara tanah di Pekanbaru Riau ya. Jadi ini memang suatu kejanggalan yang luar biasa di mana ada satu pihak penggugat melakukan gugatan terhadap tergugat yang dalam hal ini adalah klien kami untuk tingkat bandingnya. Dasar daripada penggugat ini dalam melakukan gugatannya itu adalah surat keterangan ganti rugi. Sementara klien kami itu, seorang ibu itu sudah memiliki sertifikat hak milik atas objek tanah tersebut. Dan berikutnya, keanehan berikutnya bahwa surat keterangan ganti rugi ini atau SKGR ini usianya lebih muda, ya 2013, 14 ke atas. Sementara SHM-nya itu sendiri itu tahun 2004 sudah bersertifikat hak milik, dan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dinyatakan kalah. Nah, itulah yang akan kami lakukan ke tingkat banding, dipercayakan kepada Somat Lofom ya. Tapi ini menjadi awasan bagi kita ya, bagaimana pihak para hakim yang terhormat, yang mulia ini dalam memberikan suatu putusan ya di Pengadilan Negeri Pekanbaru ya. Kami akan melakukan banding terhadap Pengadilan Tinggi Riau, dan semoga hakim yang akan memegang perkara ini memiliki hati yang bersih, hati yang berpihak kepada kebenaran, dan ya menempatkan hukum dan keadilan itu pada porsinya. Semangat, terima kasih. Ya Pak Roland, selamat sore. Selamat sore juga. Bagaimana pandangan Pak Roland tentang kasus yang lagi ditangani oleh Solmat Lofom yang di Pekanbaru sehubungan SHM yang dikalahkan oleh surat keterangan ganti rugi ini? Ya, kalau kita melihat proses peradilan ya, tentang SKGR melawan SHM ya, seharusnya ini sebagai atensi ya, karena SKGR itu adalah surat keterangan ganti rugi, itu melakukan gugatan atas SHM, dan nyatanya di dalam persidangan juga ada sidang lapangan menyatakan bahwa putusan pengadilan itu tidak pernah melihat ya, atau memberikan suatu ke lapangan bahwasanya sebab akibat daripada SKGR itu, dan secara tahunnya juga, karena kalau kita lihat daripada SHM daripada kasus tanah itu adalah 2004 ya, dan SKGR itu berjalan 2013, artinya lebih duluan SHM itu selama hampir 9 tahun ya, dan itu juga dikuatkan dengan SHM itu adalah keputusan daripada pihak BPN ya. Artinya kalau kita berbicara SKGR itu nyatanya adalah penggantian suatu tanah yang dibayarkan, tetapi bisa kalah atas SHM, dan ini juga kita akan melihat adanya kejanggalan dalam kasus ini ya. Artinya juga pihak BPN di sini ada hal pembiaran ya, di mana dalam hal ini harusnya mereka itu melihat bahwasannya fakta daripada SHM di lapangan ya. Apabila suatu SKGR saja bisa melakukan gugatan terhadap suatu SHM yang nyata-nyatanya adalah prosesnya itu sudah dikuatkan dengan keputusan dan ditandatangani oleh pihak BPN dalam hal ini. Nah, ini adalah suatu ketidakcermatan hakim
atau kurangnya pembuktian kemungkinan, ataukah memang karena menunjukkan bahwa adanya suatu, katakanlah itu, kesewenangan hukum, atau seperti gimana pendapat Pak Roland? Ya artinya kalau kita sudah dalam proses persidangan ya, apalagi persidangan perdata itu, sengketa tanah itu kan ada dalam hal itu nanti prosesnya sidang lapangan ya. Dan sidang lapangan itu nanti dipertemukan semua suatu aparat yang memberikan baik dari kelurahan, kantor camat dan pihak BPN dalam hal itu tentang pemberian SHM-nya terhadap seseorang yang memiliki tanah, dan sudah diuruskan mulai dari proses maupun itu dari SKGR atau sporadik dalam hal itu untuk kepengurusan sertifikat hak milik, dan itu memang prosesnya itu sudah dilakukan dari proses terbawah. Dan jika surat SHM itu sudah dikeluarkan, barang tentu secara hukum itu adalah kapasitas kepemilikan yang sah melalui tanda tangan yang dikeluarkan oleh pihak BPN di sini. Artinya kalau memang di pengadilan SKHGR bisa mengalahkan SHM ya, yang mengatakan SHM itu adalah suatu produk hukum ya, di mana BPN mengeluarkan terhadap hak milik seseorang. Dan kita menilai di sini adanya kejanggalan ya. Kejanggalan artinya dalam satu putusan itu mungkin dalam proses persidangan itu hakim dalam hal ini kurang jeli melihat bukti-bukti yang dia dilakukan oleh baik daripada saksi ataupun isi gugatan daripada seorang pihak begitu. Kalau kita lihat dari putusan hakim, pertimbangannya ya bahwa adanya undang-undang tentang pokok agraria nomor 5 kalau tidak salah tahun 60 pasal 20 sehubungan dengan penguasaan 20 tahun. Nah, apakah memang menurut Pak Roland apapun alas haknya baik SHM kalau tidak dikuasain atau diolah selama 20 tahun itu bisa pihak lain kemudian menguasai tanah tersebut gitu? Ya, kalau kita berbicara di Undang-Undang Agraria tahun 60 ya, di pasal 20 menyatakan hak 20 tahun. Ya, artinya kita bisa menguasai lahan itu dengan syarat kepemilikan itu seperti halnya ada pengurusan di situ. Kita daftarkan tanah yang kita olah itu sebagai tanah garapan, dan di situ nanti kita mintakan berbentuk surat pengantar ataupun itu sporadik namanya. Dan berselang berjalan waktu, dan ini nanti bisa kita uruskan sebagai SHM ya. Bukan berarti kapasitas kita menggarap suatu lahan itu harus 20 tahun baru terbit satu SHM gitu. Jadi kalau tanah yang sudah ber-SHM harusnya tidak cocok pasal ini diterapkan gitu ya? Tanahnya sudah SHM, walaupun orang yang mungkin tiba-tiba datang ke situ, orang lain ya, kemudian dia mau mencoba menggarap dan beralibi bahwa sudah 20 tahun, masih mengatakan bahwa itu menjadi punyanya dia gitu. Oh, dasar kepemilikan SHM itu kan bukan berarti seseorang itu mengklaim itu harus 20 tahun. Artinya dalam kapasitas ini, seseorang yang merasa itu sudah miliknya dan sudah disepakatkan atau sudah diuruskan dalam ke pemerintah terkait dalam hal ini BPN ya, dan setelah BPN itu menyatakan itu adalah hak daripada dia, yaitu tetap itu hak milik dia.